dengan tujuan sawit kita ini maju ya. Sasaran kita itu sawit kita ini maju. Contohnya gampang. Kenapa persawitan rakyat Afrika nggak maju? Padahal sawit itu dari Afrika. Ya. Persoalan yang mereka hadapi itu mereka individu. Ya. Jadi pengalaman ini harusnya Indonesia sudah melihat, oh kebun sawit ini tidak boleh dikelola individu, perlu community kebersamaan. Nah itu yang harus. Kemudian yang kedua adalah ketidaktahuan mereka tentang penyakit. Ya. Oleh karena itu saya menyarankan dan juga melihat ya Indonesia kebun sawit kita itu ada di 34 provinsi. Ya. Mulai dari barat sampai ke timur. Kalau kita berbicara dengan Eropa itu menganggap Indonesia itu semacam satu daratan aja. Ya. Padahal kita harusnya beritahu, kita itu 34 provinsi, 3 zona waktu, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Timur. Jadi kalau naik pesawat pun 6-7 jam dari Barat ke Timur, beda dengan Eropa. Iya. Ataupun lainnya. Jadi kita itu luas sekali. Oleh karena itu penanganannya itu udah nggak bisa lagi seperti biasa sekarang. Maka dalam hal menanggulangi penyakit tadi, pertama kita harus bentuk koperasi. Para petani itu. Pertama petani ya. Lembaganya ya. Lembaganya. Yang kedua, kita sudah harusnya mulai membentuk sekarang namanya dokter kesehatan perkebunan sawit. Ya, dokter kesehatan perkebunan sawit. Ya. Yang bisa menangani, mengobati penyakit-penyakit yang timbul di pohon sawit ini. Nah, dokter ini tidak akan mungkin melakukan itu. Langkah berikutnya adalah kita harus punya satelit. Satelit kita sudah punya palapa. Mari kita tempelkan microprosesor di situ untuk mendeteksi jenis penyakit dari sawit. Dan itu sangat bisa? Sangat bisa. Ya harus bisa. Oke. Kenapa? Saya yakin bisa karena saya pernah berkomunikasi dengan University Hiroshima. Mereka tuh mengembangkan satelit untuk Filipina hanya pisang. Bayangkan pisang aja di Filipina yang hanya mungkin sekian miliar dolar, itu mereka punya satelit mengamati jenis penyakit-penyakit pisang dan mereka tangani. Memantau semua perkembangannya di kepulauan Filipina. Ya, kepulauan Filipina itu berapa lah omset pisang? Mungkin sekitar 10 miliar dolar. Kita 65 miliar dolar. Maka itu marilah kita punya pertama dokter tadi, kedua punya satelit. Nah, satelit inilah yang mengindra penyakit apa saja yang timbul. Saya sarankan kita itu sawit kita itu ada 3 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, itu ditentukan oleh dokter inilah. Kalau stadium 1 itu berobat jalan. Bisa ditangani. Stadium 2 perlu opname. Rawat inap lah ya. Rawat inap. Oke. Stadium 3 babat. Habisin. Karena sangat merusak tanaman lain. Dan bisa menularkan ya. Bisa menularkan. Ini yang harus dikerjakan. Sepenting apa itu? Sangat penting untuk kelanggengan daripada industri sawit kita. Ya. Nah, persoalannya adalah itu kan dideteksi dari satelit. Kemudian satelit digambar, karena ini pun satelit harus juga ada concern security nasional ada di situ juga. Jangan-jangan nanti nggak boleh orang lain yang nanganin itu harus pemerintah. Tapi analisanya itu bisa diberikan kepada dokter ini. Sehingga dokter inilah yang akan mengobatin siapa yang sakit-sakit ini. Kalau perusahaan besar, biar beli gambar itu.
Tapi kalau para petani sawit, koperasi tadi itu bayar tapi beda konsepnya. Ya. Karena mereka tidak akan punya duit. Ya. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana teknisnya. Yang penting apakah ini mau dilakukan atau tidak? Ya. Dan harus mau. Karena apa? Kim itu menargetkan sawit kita itu tahun 2030 kalau bisa itu luar biasa grow-nya, perkembangannya. Ya. Nah, kalau untuk itu mau dikejar, kita harus kerja keras. Jadi tadi udah adalah koperasi para petani, kemudian ada dokter kesehatan, pengamat kesehatan perkebunan sawit. Yang ketiga ini atau apa? Ada satelit yang dipakai untuk mengindra itu. Di bawah ada perawat tentunya pengobatan. Ya. Kemudian ada apoteker juga penghasil obat-obat. Jangan kita import lagi obat-obat hama ini, patogen ini, Pak. Jadi bisnisnya itu bisa berkembang pesat. Jadi lowongan kerja kita itu luar biasa besarnya. Menurut Bapak, kita punya SDM yang cukup untuk itu? Ya kita belajar. Nah, Filipina aja bisa. Kenapa enggak kita belajar? Generasi muda sekarang tuh banyak yang pintar-pintar itu. AI mereka sudah ikut, IT mereka sudah ikut, cuma indera jarak jauh aja. Itu cuma di-train sebentar. Dan palapa kita udah punya. Ya. Jadi aduh, sangat sayang kalau kita tidak manfaatkan itu. Ya, demi kemaslahatan dari industri sawit kita. Nah, dengan adanya satelit, tidak ada lagi yang bisa, PTA HGU-nya sekian, tiba-tiba dia lebih luas, nggak bisa. Nanti dulu, HGU mana detect, mana titik-titiknya. Jadi apa yang canangkan Perpres yang waktu Pak Luhut Panjaitan itu sebetulnya bisa diteruskan. Satgas penataan kembali. Ya. Itulah cikal bakal untuk ketertiban daripada industri sawit ini. Dan kita sepakat untuk itu harus tertib ya. Ya. Sayang tidak diteruskan, sayang tidak dikembangkan lebih luas. Hanya untuk apa? Ya, sekarang ada beberapa perusahaan sawit yang harusnya luasnya sekian tahu-tahu di luar. Terus kena 300 triliun. Ya, itu masih tahap kecil. Yang sebetulnya tahap besarnya nih, kalau sawit ini penyakitan semua, ibarat kata beginilah. Saya dulu nggak ngerti. Jadi saya bayangkan begini, fisik bagus, ya. Seperti benih bisa 35 ton. Itu kan udah fisik bagus tuh. Oke, mau dipertandingkan lari atau encok, mana bisa dia lari 100 meter 10 detik, ya kolaps dia. Nah, begitulah penyakit yang ada di sawit ini. Jadi fisiknya udah bisa 35 ton, begitu berjalan kacau balau karena banyak penyakit. Inilah yang kita perlu tangani. Nah, yang keempat, perlu ada regulasi untuk meremediasi lahan perkebunan kita ini. Jangan semua hanya menggunakan pupuk kimia. Maka sebagai regulasi ini adalah sekian persen, itu dokter inilah nanti yang menentukan itu. Yang mengatur itu ya. Itu harus diregulate. Sekian persen dari biomass yang kita keluarkan itu harus kembali ke kebun. Selebihnya boleh dipakai untuk nilai tambah lain, misalnya karena dari selulus kita juga bisa bikin bioplastik, bisa bikin konverter, bisa bikin etanol, bisa macam-macam. Jadi jangan tergoda oleh itu. Yang kita pentingkan juga kebun ini supaya tetap langgeng. Nah, Oke, biar publik juga lebih paham gitu ya Pak, karena Bapak sudah membuat sebuah alur. Bahwa ini ada persoalan, ini penanganannya, dan ini hasilnya. Dari 62,3 ya miliar, 62,5 miliar dolar di 2023.
menjadi 159 miliar dolar di tahun 2030. Itulah. Itu harus kita cita-citakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di mana pemerintah di sini? Nah, kalau saya sarankan itu sawit itu dari pengalaman kita yang lalu ini berjalan tapi tidak optimal. Yang saya lihat Malaysia itu mereka berjalan sangat optimal. Penelitiannya optimal, regulasinya jelas, tidak terlalu tidak ada tarsok-tarsok, ya. Jadi karena berbisnis itu kita harus bisa, regulasi itu harus konsisten. Kenapa harus kan? Para pedagang itu bisa memprediksi, nggak selalu untung pedagang, bisa rugi, bisa untung. Tapi dengan regulasi yang ada, oh saya harus bisa rugi nih, maka saya harus jaga supaya kerugian saya tidak terlalu besar. Kalau kita tahu, jadi kita harapkan itu. Dan oleh karena itu, yang saya pikir ada alangkah terbaiknya apabila Indonesia ini membuat satu badan peningkatan nilai dan yield dari industri sawit nasional. Nilai dan yield. Ya, jadi misalnya, ya, tingkat produktivitas tinggi, ya, kemudian biaya operasi di kebun rendah, ya, kemudian di hilir produk sawitnya harus bisa dari harga, katakanlah harga CPO di $870. Bagaimana membuat produk harga $2.200? Itu, ya. Kemudian biomass, karena 45% akan kita pakai misalnya, 45% kembali, berarti ada 55%. 50% ini nilainya rata-rata perhitungan saya itu kira-kira $20 per ton. Bagaimana kita membuat $200? Ah, itu hilirnya itu. Itu yang harus dilakukan. Apa yang perlu? Itu inovasi. Jadi inovasi pun harus besar. Kita mengeluarkan dana itu. Nah, dan terutama pendanaan replanting kepada para petani sawit kita, terutama petani, itu harus dijalankan. Jadi misalnya kembali ke persoalan tadi, ya. Tidak akan mungkin petani punya duit. Dia tahu penyakitnya kebunnya begini, aduh ya sudah mau apalah ya. Kalau dia stadium 3 babat, terus duitnya dari mana? Dia, ya kami makan. Badan inilah yang mengeluarkan dengan melalui satelit tadi, dokter tadi dipotong, katakanlah 2000 hektar harus di-cut. Oke, 2000 hektar kali 80 juta, katakanlah 80 juta per hektar biaya sampai dia ini didanain. Oke. Nah, bagaimana petani mendapatkan itu? Nggak bisa. Maka petani punya utang, karena dia sudah koperasi, jadi punya entity. Oke. Nah, pembayaran utang ini bisa dari tingkat produksi dia. Kalau produktivitas dia sudah 27, sekian persen dari produksi itu bayar utang, sekian persen untuk kebutuhan mereka. Nah, jadi mereka tidak perlu kapital awal. Jadi harus begitu. Itu. Kemudian yang kedua, kalau berobat jalan, misalnya ya, waktu dia berobat jalan ini produktivitasnya itu hanya sekitar 18 ton TBS per hektar. Kemudian oleh dokter kita ini diobatin 2 tahun, dia dapat 29 ton. Berarti ada 11 ton ekstra TBS tambah. Dari situ dipotong. Artinya petani tidak mengeluarkan dana, tidak disulitkan sebenarnya, tidak secara financial, ya. Nah, itu harus dibantu. Itu baru jalan. Nah, lagi-lagi saya tanya ini, Pak, memungkinkan nggak ini dilakukan menurut Bapak yang sudah puluhan tahun lah bergelut di industri sawit ini? Kalau menurut saya sangat memungkinkan. Dengan pengertian administrasinya jelas. Nah, administrasinya jelas, itu ada badan. Tapi kalau nanti ada di ATR lah, ada di perindustrian, ada di kehutanan, ya kacau.
Untung aja di Kementerian Agama nggak ada ya. Jadi kalau itu satu badan administratif, jadi nanti di badan ini pun harus desain. BPDPKS-nya tetap ada di situ, di badan ini. Artinya kayak pelayanan satu pintu lah ya. Pelayanan satu pintu. Nah, ada divisi dokter kesehatan perkebunan sawit, ada itu. Ada divisi memonitor administrasi transaksi semua dari sawit ini. Karena kalau ini benar-benar dijalankan, apa yang dibilang Pak Luhut itu dan juga Pak Prabowo, bahwa kekayaan kita itu ada di luar, itu betul itu. Ya. Dan sumbernya yang paling terbesar apa? Dua, satu tambang, satu sawit. Nah, jadi kekayaan kita yang di luar negeri itu balikkan di sinilah. Ya, tapi kita kasih insentif mereka supaya mereka percaya menanam duitnya di sini. Jangan kita palakin tiba-tiba masuklah ini, tahan dia sebentar, kacau kan, orang pada takut. Jadi konsistensi regulasi itu perlu kita jaga. Jangan sampai para investor takut ke Indonesia. Nah, kalau kita sudah mencapai 159 miliar per tahun, perhitungan saya di tahun 2030 produksi kita itu bisa kira-kira 90 juta ton dari 50. Dua kali lipat. Dengan tingkat produktivitas, kemudian kita perbaikin, penyakit-penyakit ada, replanting kita jalankan, rasanya bisa dapat. Kalau perusahaan besar biarlah dia urus sendiri. Dia sudah bisa lah ya. Dia udah bisa. Jadi bagaimana meningkatkan? Jadi konsepnya adalah, kalau menurut saya adalah bagaimana meningkatkan para petani ini dari objek menjadi subjek. Ya, memperkuat yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Nah, ini kebijakan yang kita harus jalankan. Kemudian kita juga menghimbau pemerintah, janganlah memusuhi para pelaku sawit ini. Bahwa seolah-olah pelaku sawit ini memang semua maling atau apa. Selalu itu. Dari berbagai pertemuan dengan pihak pemerintah, kita merasa bahwa pengusaha sawit ini kurang menjadi perhatian. Karena dirasa ini orang kaya makan sendiri, entah apa gitulah. Pengusaha sawit juga harus mulai introspeksi diri. Marilah bersama-sama membina republik ini gitu. Jangan lagi neko-neko sekian HGU-nya, tahu-tahu dia tanaman lain diperluas sekian hektar yang dikenakan oleh Pak, ya itu jangan lagi. Kalau itu penalti jalan. Tapi sesudah penaltinya, kalau ada udah pidana, bukan lagi perdata. Bukan lagi denda, bukan lagi semacam denda. Ultimum remedium itu tidak lagi. Kenapa? Para pelaku sawit kita harus sadar, kita itu tidak lepas dari Undang-Undang Dasar Pasal 33. Semua itu milik negara. Jadi kalau tanahnya pun tidak diperbaiki balik, hanya menggunakan nggak benar dong. Dia harus juga mengembalikan posisi lahan yang dipakai itu. Kalau misalnya sampai HGU-nya habis, harus tetap fertile, artinya harus tetap dia subur. Bagaimana? Dan itu nggak sulit meremediasinya ya? Enggak, tapi regulasi tadi sekian persen harus dikembalikan ke tanah. Itu. Katakanlah ini sekarang 2024, 6 tahun lagi 2030. Gimana sih hitung-hitungan Bapak sampai kemudian bisa? Ini kita baru cerita hulu ini bahwa dengan memperbaiki tata kelola tadi, menjaga kesehatan dari kebun, kemudian remediasi, itu udah cukup. Dan itu meningkatkan produktivitas. Dan mereka bentuk koperasi. 6 tahun itu cukup? Cukup. Ya, harus cukup lah. Harus cukup. Oke. Nah, di 2030 katakanlah produktivitas kita sampai di level 90 juta ton gitu ya. Nah, lalu
Bapak juga tidak hanya memikirkan sektor hulu ini. Lalu selama ini kan kita mengolah TBS ini menjadi minyak sawit, ya, lalu mengantarnya ke refinery, selesai, mau kemana dia silakan. Tapi kemudian Bapak ada menyodorkan semacam solusi, ada yang pamer, ada yang apa, itu gimana Pak? Itu begini,